Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Muda. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan buku kita, itu tentang kisah cinta klasik dari negeri timur yang berjudul Laila dan Majnun yang ditulis oleh Nizami. Selamat mendengarkan. Bagian yang kelima, sang pengembara cinta. Cinta sejati adalah sesuatu yang nyata dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhiran. Api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya. Karena merasa gagal meminang Laila untuk putranya sebagai harapan terakhirnya, Said meminta pertolongan dari teman-teman putranya agar dapat menyadarkan putranya dengan nasihat-nasihat yang bagus. Teman-teman Majnun mengajaknya berbicara dan berusaha mendebatnya dengan halus. "Mengapa hanya Laila?" tanya mereka. "Ada begitu banyak gadis di suku kita yang tak kalah menarik dengan Laila. Beraroma wangi, berpipi merah bak tulip, berbibir tak bak kelopak mawar, dan bermata indah, kecantikan yang mungkin lebih dari gadis yang telah mencuri hatimu. Kita mengenal begitu banyak gadis cantik, kau hanya tinggal memilih. Ayolah, daripada kau semakin menyiksa hatimu dan menjadikannya sebagai kuli bagi gadis yang tak dapat kau miliki. Lebih baik kau mencari seorang yang dapat memberikan rasa nyaman di hatimu dan memenuhinya dengan kebahagiaan. Pilihlah gadis dari suku kita sendiri. Carilah pasangan hidup yang pantas untukmu. Lupakan saja Laila, lepaskan ia." Majnun sadar bahwa maksud teman-temannya baik, namun mereka tak mengetahui sebenarnya seberapa besar sesungguhnya cintanya untuk Laila. Mereka-mereka yang tak pernah merasakan rasa sakit seperti ini takkan dapat memahaminya, apalagi menasihatinya. Ucapan-ucapan mereka tidak memadamkan api cinta Majnun, namun justru semakin memperbesar nyala api itu. Dan ketika mereka telah selesai menasihatinya, lautan api itu menyala jauh lebih besar dari sebelumnya. Keputusan asaan Majnun kini semakin besar dari sebelumnya. Tak ada seorang pun yang dapat menghiburnya. Tak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa sedihnya. Kepedihan yang telah membuat hari-harinya gelap untuk selamanya. Ia tak dapat tidur maupun makan. Sebagian besar waktunya digunakan untuk berjalan tak tentu arah dalam keadaan linglung. Kadangkala ia bahkan menunjukkan kepedihannya dengan memukul-mukul wajahnya dan merobek jubahnya. Majnun tak lagi memiliki tempat tinggal. Ia mengasingkan diri dari tanah penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan menjadi orang yang bergabung di tanah kesedihan. Pada akhirnya, Majnun tak lagi dapat bergaul dengan siapapun. Karena itulah ia meninggalkan orang tuanya, keluarganya, serta teman-temannya dan melarikan diri dari tengah gurun, tanpa mengetahui kemana arah tujuan dan apa yang akan dilakukannya. Sambil menangis, ia berucap, "Tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah." Ia terseok-seok di lorong dan melewati kedai-kedai pasar, menyerahkan dirinya kepada belas kasih Allah dan gurun pasir. Majnun tak lagi dapat membedakan antara baik dan buruk. Baginya apa yang baik dan apa yang salah tak lagi ia ketahui. Ia adalah seorang pecinta dan cinta tak mengenal batasan. Ia berlari, air mata membasahi matanya sambil berteriak-teriak menyebut, "Laila, Laila." Ia tak memperdulikan tatapan mata serta tudingan jari yang ditujukan ke arahnya. Ia memang tak melihat mereka dan juga tidak mendengarkan teriakan serta cemoohan mereka. Orang-orang mulai mengikutinya, merasa tertarik oleh penampilan serta tingkah lakunya yang aneh. Dalam keadaan tak sadar, ia tidak memperdulikan mereka. Namun ketika ia memulai mendengangkan sajak dan menyanyikan lagu cinta,
ketertarikan mereka terhadap Majnun berkurang dan mereka mulai merasa simpati untuknya. Api yang menyala di hatinya telah menyentuh hati mereka, dan begitu soneta dan ode indah itu keluar dari bibirnya, hati para pendengarnya bergetar dan sebagian besar dari mereka mulai menangis bersamanya. Namun Majnun tak memperhatikan semua itu, bahkan tak menyadari bahwa dirinya diikuti. Ia juga tak menyadari keberadaannya, seolah ia tak lagi ada, seolah namanya telah dihapus dari buku catatan ciptaannya, membuatnya melupakan diri. Hatinya telah hancur sirna, hidupnya telah sirna. Jiwa yang telah kehilangan keinginan untuk hidup dan kini hanya berkibar-kibar, tak berdaya menanti kedatangan kematian. Pada akhirnya ia merasakan seluruh kekuatan keluar dari semua anggota tubuhnya. Ia jatuh berlutut seolah akan berdoa, dengan bibir kering berteriak, "Demi Allah, siapa yang dapat menyembuhkan rasa sakitku? Aku adalah orang yang terasing, orang buangan dari yatim piatu. Di manakah rumahku? Di mana teman-teman serta keluargaku? Aku terputus dari mereka, dan mereka tak berusaha untuk mencari jalan ke arahku. Dan aku terpisah dari satu-satunya orang yang kucintai. Namaku bagaikan kotoran, dan reputasiku hancur, seperti sebuah gelas kristal yang hancur oleh batu takdir. Duniaku dulu dipenuhi dengan musik kebahagiaan, kini yang kudengar hanyalah bunyi gendreng perpisahan. Laila, cintaku, kasihku, aku adalah budakmu, korbanmu. Aku adalah seorang pemburu yang terjebak dalam sebuah permainan. Jiwaku tak dapat melakukan apapun. Ia hanya dapat mengikuti gadis yang memiliki hatiku. Jika ia berkata, "Minumlah anggur cinta dan mabuklah kau," maka aku harus menurutinya. Jika ia berkata, "Jadilah gila karena hasratmu," siapa yang harus kutentang? Namun, mungkin seorang pria gila seperti Majnun akan dapat ditaklukkan. Jadi, jangan coba melakukannya. Harapan apa yang dimiliki oleh hati yang hancur seperti hatiku? Satu-satunya harapan hanyalah bumi akan terbuka lebar untuk menelanku bulat-bulat, atau halilintar akan menyambar melalui surga dan menghantamku hingga mati. Tak adakah yang bersedia menyerahkanku ke tangan malaikat maut? Tak adakah yang ingin menyelamatkanku dari diriku sendiri dan juga menyelamatkanku dari kegilaanku? Karena aku sudah benar-benar gila. Aku adalah orang-orang canggung. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Aku hanyalah rasa malu bagi keluargaku dan anak dalam sukuku. Dengan menyebut namaku saja dapat membuat siapapun yang mengenalku akan menggantungkan diri mereka dengan rasa malu. Siapapun bisa menumpahkan darahku. Kunyatakan hal itu sah untuk dilakukan karena aku adalah orang yang berada di luar perlindungan hukum. Oleh karena itu, siapapun yang membunuhku takkan dianggap bersalah. Jadi, selamat tinggal temanku, karena aku harus pergi. Semoga Allah selalu memberkahi dan menjaga kalian, dan semoga kalian semua memaafkanku. Tak ada yang bisa kalian lakukan untukku sekarang. Gelas itu telah terjatuh dari kedua tanganku, dan anggur itu telah tumpah. Tak ada lagi kebahagiaan, tak ada lagi akal sehat. Yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan setajam pisau cukur. Lihatlah bagaimana serpihan-serpihan itu memotongku. Semua orang yang mengelilinginya memandangnya dengan tak percaya, tak kala ia berbicara. Bertanya-tanya apakah ia menyadari keberadaan mereka. Lalu seolah hendak melenyapkan tanya mereka, ia menoleh ke arah semua orang dan berkata,
Aku tak mengharapkan kalian akan mengerti apa yang kukatakan, karena kalian semua tak menyadari betapa tersiksanya aku. Jadi tinggalkan aku, biarkan aku pergi, dan jangan coba untuk mencari, karena pencarian kalian hanya akan sia-sia. Bagaimana mungkin kalian akan menemukanku karena aku tersesat, bahkan bagi diriku sendiri sekalipun. Pergilah, karena aku tak sanggup lagi menghadapi siksaan serta tekanan dari kalian. Biarkan aku sendiri dengan kesedihanku, tak peduli kalian mengantarkanku pergi dari kota ini, karena aku akan pergi sendiri. Selamat tinggal. Namun Majnun tak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Ia malah jatuh berlutut di tanah seolah sedang berdoa dan mulai memohon agar kekasihnya bersedia membantunya. Laila, aku telah terjatuh. Aku terjatuh dan aku tak tahu harus berbuat apa. Datanglah sayangku, genggamlah tanganku, datang dan sentuhlah diriku, karena aku tak sanggup lagi menghadapi kesendirian ini. Aku adalah milikmu, datang dan bawalah aku pergi. Aku akan lebih berguna bagimu dalam keadaan hidup daripada mati. Berbaik hatilah kepadaku dan berikan pertanda kiriman pesan untuk menghidupkan jiwaku kembali. Mengapa kau tak kunjung datang? Mengapa mereka menawanmu ketika seharusnya aku, si orang gila yang teriak oleh rantai, datang dan bebaskan aku. Cintaku, demi Allah, lakukan sesuatu. Hidup dengan cara seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Datanglah dan tolong akhiri siksa ini. Jangan biarkan semua seperti ini. Tidaklah benar jika kau hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun. Tidakkah kau merasa kasihan kepadaku? Tidak. Bagaimanapun juga mereka-mereka yang hidup dalam kenyamanan tak akan bisa merasakan belas kasih bagi kaum teraniaya. Apa yang diketahui kaum kaya tentang kemiskinan? Apa peduli mereka-mereka berparut kenyang terhadap orang-orang kelaparan? Kita berdua adalah manusia. Tidakkah kau memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun? Apakah kau akan tetap mereka dan berkembang sementara aku akan layu dan mati? Kau memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian bagi jiwaku, namun kau tetap saja menyembunyikan dariku apa yang telah kulakukan hingga aku layak menerima semua ini. Kau tidak hanya telah mencuri hatiku, tapi mengapa kau juga mencuri kesadaranku, terlepas dari kenyataan bahwa aku mencintaimu? Dosa apa yang telah kuperbuat hingga aku pantas diperlakukan seperti ini? Aku tidak meminta banyak, hanya satu malam dari 1000 malam. Itu yang kupinta. Selain rasa cintaku kepadamu, aku tak memiliki apapun. Segalanya telah kutinggalkan, kupertaruhkan, dan akhirnya aku kehilangan semua. Kumohon jangan tolak diriku. Jika kau marah kepadaku, padamkan kemarahanmu dengan air mataku. Sayangku, kaulah sang rembulan, dan aku adalah bintang yang telah jatuh di bumi karena merindukanmu. Aku sendirian dan tanpa teman. Satu-satunya temanku hanyalah bayanganku. Dan bahkan dengannya aku tak sanggup mengatakan sejujurnya tentang cintaku kepadamu. Kalau ia merasa cemburu dan berusaha mengambilmu dariku, apa yang bisa kulakukan? Dapatkah aku berharap seorang pria yang tersiksa oleh dahaga dan memimpikan aliran air yang segar dan jernih, namun kala ia terbangun, yang ada hanyalah butiran-butiran pasir. Tapi apakah arti semua itu? Apapun yang terjadi kepadaku, tak akan ada yang dapat menghancurkan cinta yang ada di hatiku untukmu.
Memang benar semuanya adalah sebuah misteri, sebuah teka-teki, sebuah gembok tanpa kunci, sebuah buku yang tak dapat dibuka, sebuah kode rahasia yang tak dapat dipecahkan oleh siapapun. Cintaku untukmu adalah bagian dari diriku. Rasa itu memasuki nadiku bersama dengan air susu ibuku, dan rasa itu hanya akan pergi jika jiwaku meninggalkan tubuhku. Itu saja yang pasti. Begitu suara semakin melemah, kaki Majnun pun melemah dan akhirnya ia terjatuh. Mereka-mereka yang mendengarkannya berbicara bergerak maju untuk menolongnya. Dengan perlahan mereka mengangkatnya dan membawa pulang ke kediaman orang tuanya. Waktu berlalu, namun cinta sejati itu tetap ada. Kehidupan di dunia ini tidak lebih dari serangkaian tipu muslihat serta pandangan yang menyesatkan. Namun cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhiran. Dan begitulah Majnun menjadi terkenal di seluruh penjuru tanah itu sebagai seorang pecinta. Karena api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya. Bersambung. Nanti kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya.